Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid sekalian, lanjut ke materi MPLS Daring SMP Taruna bagian 2. Di materi yang kedua ini, kita akan belajar terkait dengan tata krama siswa. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar pada slide berikutnya ini. Pikirkanlah bila lingkungan sekolah seperti ini ya, anak-anak sekalian ya. Jadi di dalam lingkungan sekolah tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang bisa mengakibatkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya merokok, berkelahi, membuli, itu tidak diperbolehkan ya, anak-anak sekalian. Arti kata tata krama. Tata adalah aturan atau kaidah atau susunan. Krama adalah ragam hormat atau rasa hormat. Tata krama berarti adalah aturan atau kaidah sopan santun. Tata krama atau sopan santun atau etika yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar etika tata krama adalah yang pertama sopan santun. Selanjutnya memberi perhatian pada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Manfaat tata krama membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi. Kemudahan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dapat melihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Ini tadi manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Tata krama yang perlu diperhatikan apa saja? Yang pertama, tata krama berbicara, tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum. Ini adalah bentuk dari tata krama yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga. Tata krama berbicara kepada yang lebih tua, pada orang tua, bapak ibu guru, harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Jika tidak bisa berbahasa krama bahasa Jawa, maka harus menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan nada yang rendah. Tidak boleh membentak-bentak dan berbicara jorok, tidak boleh. Tata krama berpakaian harus berpakaian bersih, rapi, sopan sesuai dengan aturan. Tidak boleh mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi ketika siswa-siswi SMP Taruna harus menggunakan seragam sekolah, gunakanlah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketika di masyarakat menggunakan pakaian yang tidak sopan, maka akan menimbulkan kesan bahwa si pemakai pakaian tersebut memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik.
Tata krama makan dan minum. Ketika makan dan minum harus menggunakan tata krama. Anak-anak ketika makan dan minum wajib untuk duduk, tidak boleh sambil berbicara, dan melaksanakan makan dan minum di tempat yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, tata krama berbicara. Berbicara seperlunya saja, tidak menompoli pembicaraan. Jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan, bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, mengucapkan terima kasih bila ditolong, tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak bicara ketus, omong kotor, kasar, tidak boleh memegang kepala teman. Sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah. Siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Berbicara dengan guru atau karyawan, gunakan kata-kata permisi, minta tolong, dan terima kasih. Berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Kromo. Siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruang yang akan dituju oleh tamu. Seragam rapi, cermin pribadi. Selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum atau salah kostum. Berpakaian dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan mal atau tempat lainnya. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Berpakaian di sekolah. Siswa datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Baju putih dengan kaos kaki, baju seragam khusus yaitu batik atau untuk kelas 7 dan kotak-kotak, menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan, menggunakan atribut sekolah berupa pet lokasi dasi, baju pramuka lengkap dengan atribut pramuka, sepatu hitam dengan kaos kaki hitam, menggunakan seragam olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan, hem dengan menggunakan sepatu. Selanjutnya, memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Etika berdandan ke sekolah. Yang pertama, 1. Tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan. 2. Tidak menggunakan pemerah bibir atau lipstick. 3. Tidak menggunakan cat kuku. 4. Bagi yang berjilbab menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. 5. Rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berjilbab, bila rambut melebihi bahu, wajib diikat, dikuncir. 6. Memasukkan baju ke dalam celana atau rok dengan menggunakan sabuk, polos sekolah, atau ikat pinggang. 7. Tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan yang lain yang berlebihan. Contoh seragam sekolah. Jadi anak-anak sekalian, ketika masuk ke sekolah menggunakan seragam harus sesuai dengan ketentuan. Bila anak-anak tidak melaksanakan seragam, memakai seragam sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan sanksi tata tertib dari pihak sekolah. Dalam hal ini bisa Bapak Ibu guru atau guru BK. Memasukkan
Memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Yang pertama, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruang kelas. Mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang berada dalam ruang tersebut. Memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari ataupun dengan membuat gaduh. Selanjutnya, menyampaikan keperluannya. Meninggalkan ruang dengan sopan dan mengucapkan salam. 1. Sebaiknya membuat janji dengan Bapak Ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. 2. Datang pada waktu yang tepat waktu, tidak pada jam istirahat. 3. Mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 ketukan. 4. Menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. 5. Berbicara dengan sopan. Ini adalah tata cara bertemu ke rumah, tata cara bertamu ke rumah Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah. Setiap siswa SMP Taruna wajib menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Ketentuan memakai kamar mandi sekolah adalah gunakan bakia atau sendal khusus untuk masuk kamar mandi, berdoa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi, tidak bersuara gaduh keras pada saat berada dalam kamar mandi, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, tidak membuang bahan kimia, sampah dalam kloset, saluran air kamar mandi, matikan air pada saat keluar dari kamar mandi, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dan kotor. Etika makan dan belanja di kantin sekolah. Biasakan antri, berbicara sopan pada penjual, membayar sesuai ketentuan, mengambil makanan dengan tangan kanan, dengan alat bantu bila makanan tanpa bungkus, tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin, duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan, makan dengan sopan dan tidak gaduh, membersihkan meja dari tumpahan makanan, mengembalikan gelas atau piring pada tempat yang disediakan sesuai stand makanan yang dibeli, membuang sampah bungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai dengan jenisnya. Ini tadi anak-anak ya, etika berbelanja di kantin. Jadi anak-anak ketika makanan di kantin harus menggunakan aturan-aturan yang ada, tidak boleh seenaknya sendiri. Etika makan dan minum dalam jamuan makan. Jangan bicara, yang pertama ya, jangan bicara waktu mulut Anda terisi makanan. Yang kedua, waktu mengunyah mulut harus tertutup. 3, waktu makan sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. 4, gunakan sendok dan garpu yang bersih dan untuk mengambil makanan yang disediakan. 5, jangan mengambil makanan berlebihan dan tidak habis dimakan. Etika memasuki musola sekolah. 1. Memasuki musola dengan tertib, mengambil wudhu dengan berhemat air. Bila menggunakan alat sholat wajib dilipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengambilnya pada tempat dan ditata rapi. Tidak bergurau di dalam musola, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Yang pertama, berjalan pada jalur sebelah kiri. Berjalan tidak bergerombol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang, tidak gaduh dan mengganggu ketentraman yang dilewati, masyarakat yang dilewati. 4. Bila perlu, menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, berbicaralah dengan sopan. 5. Tidak mengambil barang atau merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. 6. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Sebagai siswa
Datang on time, tepat waktu, bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Dengan datang lebih pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. 2. Aku datang di sekolah jam 6.45 pagi. 3. Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain. Atur waktumu dengan baik dan bijak. 4. Seragamku harus rapi dan sesuai ketentuan. 5. Aku tidak akan pernah membolos. 6. Aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. 7. Aku akan tertib di dalam kelas. Sebagai siswa, aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. Aku harus sopan kepada setiap orang. Aku tidak akan pernah merokok. Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. Menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah. Menghormati teman dan kakak kelas, mengikuti kegiatan sekolah. Mengikuti upacara bendera. Nah, itu tadi ya anak-anak sekalian ya, tata tertib yang harus dia laksanakan, tata tertib dan tata krama yang harus dilaksanakan di sekolah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.